Assalamualaikum pemirsa BS TV. Selama 30 menit ke depan, sajian informasi seputar Bondowoso sepekan yang kami rangkum untuk Anda dalam Bondowoso News. Beberapa pokok berita dalam Bondowoso edisi kali ini sudah disiapkan tim redaksi, di antaranya 2 tenaga medis diperiksa kejaksaan terkait dugaan korupsi. Robot tanaman ala Jepang diciptakan SMKPP. 1 tewas terlindas truk dalam kecelakaan maut. Bersama saya, Nadira Felicia, inilah Bondowoso News selengkapnya. Meski upaya pemberantasan korupsi sudah gencar dilakukan, tak membuat kapok sejumlah oknum untuk berbuat hal yang sama. Seperti ulah tak terpuji 2 oknum tenaga medis di wilayah Botolinggo ini yang diduga menyunat Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN 2015-2017. 2 tenaga kesehatan, Dr. Gigi Tony Bagus Budi Prasojo dan Bidan Sutarti, mantan tenaga medis di Puskesmas Botolinggo, kembali mendapat pemeriksaan pihak Pitsus Kejaksaan Negeri Bondowoso. Meskipun saat ini kedua tenaga medis tersebut menjalani tahanan kota beberapa bulan dan belum divonis pengadilan. Dalam menjalani tahanan kota selama beberapa bulan dan belum mendapat vonis, 2 terdakwa tersebut diketahui terlibat kasus dugaan korupsi pemotongan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tahun 2015 hingga 2017 yang mengakibatkan kerugian negara mencapai sekitar 474 juta rupiah. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Unaisi Hetinining SHMH, penahanan kembali ini dilakukan atas putusan Pengadilan Tinggi Negeri yang memvonis kedua tersangka selama 1 tahun 1 bulan sehingga Kejari Bondowoso mengajukan kasasi. Ya dulu ada penahanan, kan ini tahanan kota, tapi diperpanjang karena putusannya tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita melakukan kasasi. Akhirnya Bu, divonisnya? Belum vonis karena ini masih tahap penahanan Mahkamah Agung. Kita laksanakan penetapan Hakim Mahkamah Agung. Itu siapa saja? Dia namanya Dr. Gigi Tony Bagus Budi Prasojo dengan terdakwa 2 Sutarti AMD Kebidanan. Jabatan mereka Bu, keduanya? 1 seorang dokter, 1 seorang bidan. Bidan Puskesmas. Dari Kejaksaan Negeri Bondowoso, Hadat Mujiono BS TV memberitakan. Kemampuan guru dan siswa di Bondowoso dalam membuat robot tak kalah dengan ahli dari luar negeri. Terbukti, guru robotika dan siswa SMKPP Negeri 1 Tegalampel Bondowoso menciptakan robot tanaman ala Jepang yang tak kalah canggih. SMKPP Negeri 1 Tegalampel Bondowoso berinovasi terhadap teknik menanam tanpa pot ala Jepang. Mereka menempatkan tanaman dalam bola tanah yang dibungkus dengan mos, yakni lumut atau sabut kelapa. Teknik menanam yang digagas siswa SMK Negeri di Bondowoso ini diberi nama Smart Pot Kokedama Mimos. Temuan ini merupakan hasil kolaborasi teknisi laboratorium kultur jaringan dan guru produktif di sekolah setempat. Mimos didesain dengan 3 sensor, yakni gas sensor yang membuat robot Kokedama dapat mencari cahaya sendiri sesuai dengan intensitas cahaya yang dibutuhkan. Kedua, sensor ultrasonik yang mampu membuat alat ini mempunyai fungsi avoider sehingga tidak menabrak ketika dioperasikan. Ketiga, sensor untuk mendeteksi polusi di dalam ruangan yang ditandai dengan bunyi alarm. Kepala SMKPP Negeri 1 Tegalampel Bondowoso Ani Sudiartini kepada BS TV menerangkan, saat ini robot Mimos ini belum sempurna dan akan dilengkapi dengan monitoring suhu, kelembapan ruangan, dan sistem keamanan sehingga kita dapat melakukan monitoring ruangan dimanapun. Terima kasih Mas, jadi motivasi kami selaku pimpinan atau Kaswal di SMKPP Negeri 1 Tegalampel, mari kita terus berkarya. Walaupun di masa pandemik bukan berarti kita tidak berkarya, tidak inovasi, dan tidak produktif. Salah satunya adalah dengan menghasilkan karya produk Mimos ini. Jadi produk ini menyampaikan ke dunia, memberitahukan ke dunia bahwa masa pandemi ternyata juga bisa menghasilkan karya inovasi yang bisa meningkatkan dan bisa bermanfaat di dunia pertanian.
contoh tanaman tersebut bisa dilihat bagaimana reaksi setelah kita menggunakan Internet of Things, di mana sekarang sudah serba digital, artinya pertanian pun harus mengacu ke sana. Jadi tidak bersifat jadul kata orang dulu, tetapi ini akan berikan inovasi yang sangat berarti untuk ketahanan pangan di Indonesia, negeri kita tercinta ini. Kedepannya mau dikembangkan seperti apa nih Bu, untuk aplikasi smart mobil? Kedepan Mimos ini sedang dikembangkan oleh tim kami dari tim teknisi, siswa maupun guru produktif. Ini akan dilengkapi dengan monitor suhu, terus kelembapan dan keamanan, sehingga bisa dipantau di lokasi mana tanaman itu berada. Seperti itu. Produk ini ada namanya khusus Bu, dari SMK itu? Ada namanya Mimos. Mimos, iya. Jadi tanaman ini di mana di sini disebut kokedama, makanya tanamannya dengan termasuk medianya ini khusus, sehingga untuk lebih detail nanti bisa datang ke sekolah kami, bisa komunikasi dengan tim teknis kami. Kalau nanti ini berhasil Bu, ada rencana pengembangan lebih banyak lagi produksinya mungkin berapa unit? Iya. Sekarang berapa unit Bu? Jadi jelas sebelum ini tim kami itu sudah bisa membuat smart mobile, jadi modifikasi bioreaktor, dan ini pun kemarin sebagai juara inovasi of agriculture yang diselenggarakan oleh Polbangtan Malang, di mana kompetitornya adalah perguruan tinggi yang ada di Indonesia, satu-satunya SMK yang lolos dari final itu, dan sebagai juara satu ya SMK PPN Negeri 1 Tegalampel. Ini menunjukkan dan ingin membuktikan bahwa walaupun SMK pertanian, kita juga harus lebih mengenal dan harus mengenal yang namanya Internet of Things. Jadi ini yang kita kembangkan terus supaya tidak ada yang istilah sekarang jadul-jadul atau konvensional. Keunggulannya apa Bu dibandingkan teknik tanam manual dengan Mimos ini? Yang mana? Yang Mimos, robot Mimos. Kalau keunggulan kami ini kan masih belum ada produk seperti ini. Jadi tanaman ini juga kalau ada polusi dari aplikasi kami nanti juga akan berbunyi sirine. Jadi ada lampu juga ada bunyinya, mendeteksi bahwa di ruangan itu ada polusinya. Seperti itu. Salah satunya, iya. Sekian Mas. Dari Tegalampel, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan. Jelang dimulai tahun ajaran baru 2020-2021, 13 Juli mendatang, para guru dibekali teknik dan kiat untuk sukses pembelajaran daring, seperti yang dilakukan berikut ini. Sejumlah guru SMK Negeri 3 Bondowoso dibekali bimbingan teknis agar pembelajaran daring bermutu dan sukses. Hal ini sebagai kesiapan jelang tahun ajaran baru 13 Juli mendatang. Pada tahun ajaran baru nanti tidak ada lagi alasan guru tidak mengajar, dan siswa pun akan diberikan solusi melalui wali murid mengenai kendala apa yang dihadapi saat pembelajaran daring nanti. Seperti diketahui, Menteri Pendidikan masih menerapkan distance learning selama pandemi COVID-19. Diperkirakan pembelajaran daring ini akan dilaksanakan sampai Desember mendatang. Menurut Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bondowoso, Dr. Andes Fatur Rahman, MMPD, untuk kelancaran pembelajaran daring ini, pihaknya akan menggandeng FKIP Universitas Negeri Jember. Jadi kami sudah koordinasi dengan Bapak Dekan, Prof. David, beliau segera menyampaikan pada kita untuk tidak lanjuti MOA, namanya Memorandum of Agreement, yaitu yang pertama masalah bagaimana pengembangan materi daring ini. Yang kedua adalah bagaimana publikasi menggunakan media yang ada di Universitas Negeri Jember. Ketiga adalah bagaimana mengembangkan bahan ajar dengan dosen-dosen yang ada di FKIP. Saya kira itu ke depan yang akan kita lakukan. Pak, kalau tadi kan guru dituntut untuk jadi model pembelajaran. Ya. Nah, ini ada konsep apa Pak untuk SMK 3 biar guru pembelajarannya tidak membosankan ke siswa? Karena kalau SMK kejuruan kan praktek nih Pak. Ya, itu makanya dengan adanya pengembangan pola daring ini dengan pelatihan-pelatihan yang sekarang sedang berlanjut, ini kita ingin teman-teman bisa menggunakan beberapa aplikasi
baik itu kombinasi multimedia, baik itu video, apakah teks dan mungkin PowerPoint, menggunakan beberapa aplikasi sehingga semuanya bisa menarik dan siswa lebih mendengarkan suara gurunya sendiri daripada mendownload dari aplikasi-aplikasi yang lain. Terus ada jaminan Pak agar siswa itu bisa mengikuti pembelajaran daring ini Pak? Itu kiatnya seperti apa nanti? Ya, yang pertama pasti kita mengadakan coach. Ya. Coachingnya adalah bagaimana mengkondisikan siswa kita. Orang tua dari siswa itu kita sampaikan konsep pembelajaran yang ada di SMK Negeri 3 Bondowoso. Dan itu harus kerjasama betul dan diberi petunjuk anak-anak bagaimana bekerja sama seperti ini. Dan ke depan bagaimana anak juga mengakses dan kesulitan-kesulitan apa yang mereka miliki, terutama paket data dan seterusnya. Betul. Maka kita akan memberikan petunjuk-petunjuk teknisnya bagaimana mereka tetap mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah. Sementara itu, Dekan FKIP Universitas Jember, Profesor Davik MSc PhD mengatakan, dalam pelatihan kali ini dirinya lebih menekankan guru harus menjadi model dalam pembelajaran konten kreator berbasis hipermedia. Kebanyakan dari guru mendownload konten video yang ada di istilahnya di YouTube dan modelnya itu orang lain kemudian memforward kepada siswanya. Nah, ke depan guru harus mampu menjadikan model di dalam pembelajaran sehingga yang terlihat di dalam YouTube atau terlihat di dalam Google itu adalah gurunya. Begitu itu di forward atau dikirim kepada siswanya, akhirnya siswa akan memahami bahwa guru ternyata lebih maju satu langkah dibanding pikirannya. Sedemikian hingga akan memotivasi siswanya juga akan menjadi bisa melakukan seperti itu. Nah, pelatihan ini atau BIMTEK ini telah memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana memotivasi guru menjadi konten kreator pembelajaran berbasis hypermedia. Begitu guru sudah menjadi model, otomatis siswa akan termotivasi. Karena siswa menjadikan guru sebagai suri toladan yang ada sekarang ini. Nah, yang kedua bagi mereka yang mengalami kendala, contohnya internet, paket data, mereka bisa diperkenankan untuk melakukan pembelajaran secara kelompok. Sehingga satu siswa nanti ada yang datang dengan tentu saja dengan protokol COVID yang ada, katakanlah 4 dalam satu HP, saya punya keyakinan siswa akan memahami itu. Nah, kemudian guru pada saat itu karena di sini harus menggunakan real time pembelajaran yang berbasis Zoom meeting, ya minimal mengabsen. Coba di kelompok A itu ada nggak si Andi sudah datang nggak? Coba dilihatkan pakai HP begitu. Sehingga ada real time, ada kombinasi pembelajaran real time dengan pembelajaran tundaan. Pembelajaran real time yang saya maksudkan ada model pembelajaran dalam satu kelas yang sudah digariskan oleh Bapak Kepala Cabdin, satu orang guru minimal satu siswa di dalam kelas. Setelah itu koneksitas dengan siswa lain yang ada di rumah memakai Zoom meeting atau Zoom cloud meeting begitu. Insya Allah semakin tidak ada masalah. Walaupun pembelajaran ini berbasis Dari SMK Negeri 3 Bondowoso, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.